A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Taib kaifa halukunna? Anak-anak ustazah semuanya, semoga ya anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat, baik dan tetap semangat dalam belajar ya. Semangat dalam belajar ya untuk meraih pahala ya. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Taib. Nah, pada kesempatan ini ya kita akan membahas mengenai keliling lingkaran ya. Lanjutan dari pelajaran Ananda ya. Kemarin sudah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang mengenai keliling lingkaran. Nah, mengenai keliling lingkaran ini ya. Nah, keliling lingkaran nih. Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan ya untuk memahami contoh kehidupan sehari-hari tentang keliling lingkaran. Nah, kelima langkah tersebut adalah pertama itu mengamati, kemudian menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Oh ya, ini di buku Ananda ada ya, bisa dilihat di buku Ananda ya. Oke, ayo mengamati. Ini langkah pertama. Oke, perhatikan uraian pada pengamatan satu berikut ini. Nah, lihat. Oke, perhatikan di sini. Ada lingkaran yang dibuat menggunakan jangka ya. Ini jangka. Kalau misalnya bingung apa itu jangka, silakan baca di sini ya. Alat untuk menggambar lingkaran atau busur ya. Nah, pasti di antara Anda sudah pernah ada di antaranya yang pernah menggunakan ini. Nah, oke, dia di sini ya direnggangkan sampai 7 cm akhirnya supaya memiliki jari-jari sebesar 7 cm. Diputar, kemudian jadi lingkaran. Nah, oke. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa yang pertama Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka pada kertas karton dengan jari-jari 7 cm. Nah, oke, perhatikan gambar 2,6. Yang ini tadi gambar 2,6. Lanjut, Benny mengukur keliling lingkaran, hasilnya 44 cm. Ya. Benny membandingkan antara panjang keliling dengan panjang diameter. Nah, K adalah panjang keliling lingkaran dan D adalah panjang diameter lingkaran. Nih K yang ini ya. Kemudian D yang ini adalah diameter. Perbandingan antara keliling dengan diameter adalah nih 44/14. Nih. Hasilnya kalau misalnya kita sederhanakan ya ini menjadi 22/7. Kita lanjutkan. Lanjut. Nah, sekarang ini pengamatan yang kedua ya. Dibuat lagi sebuah lingkaran dengan yang memiliki jari-jari sebesar 5 cm. Putar kira segini. Berarti kalau misalnya 5 cm berapa sih diameternya? 2 kali jari berarti sama dengan 10 ya. Nah, oke. Lanjut. Nah, pengamatan kedua, Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka. Benny menggambar di kertas karton dengan jari-jari 5 cm. Ya, gambar 2,7 yang tadi. Benny mengukur keliling lingkaran, hasilnya 15,7. Afwan, ini salah ya. Di sini seharusnya bukan, karena memang ada kesalahan di sini dan mungkin bisa jadi dari gambarnya atau memang hasilnya seperti ini, berarti harusnya 2,5 ya. Nah, ini seharusnya 31,4 cm ya. 31,4 cm ya. Diubah ya boleh di buku Ananda ya, tapi jangan coret bukunya karena setahu sudah harus dikembaliin. Nah, oke, lanjut. Benny membandingkan antara keliling dengan diameter, yaitu K sama dengan 31,7 ya. Di sini 31,4. 31,4 ya, ini coret. Nah, bukan dia ya. Per D-nya berapa? D-nya itu bukan 5 juga, D-nya 10 karena memang ada kesalahan penghitungan di sini. Nah, itu. Hasilnya berapa? 31,4 ya, ini koma. Dibagi berapa? 1,4 dibagi 10 ya, artinya jadinya 3,14 ya. Gitu. Berarti hasilnya nih
perbandingan antara keliling dengan diameter pada pengamatan kedua dapatnya 3,14. Nah, boleh Ananda tulis dengan bacaan di atas dengan kalimat Ananda sendiri. Lanjut. Nah, sekarang tadi kita sudah coba mengamati. Nah, sekarang kita coba bertanya. Nah, contoh pertanyaan yang ada ya, misalnya seperti ini ya. Nih, berikut ini contoh pertanyaan tentang keliling lingkaran. Apakah yang kamu ketahui tentang nilai keliling bila dibagi dengan diameter? Apa sih yang Anda tahu kalau misalnya keliling dibagi dengan diameter? Kemudian bagaimana cara menghitung keliling lingkaran? Ada yang udah tahu? Kemudian coba buatlah contoh soal tentang keliling lingkaran, keliling yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, buatlah contoh yang lainnya. Oke, silakan pikir dulu sebentar ya. Nah, kalau misalnya di sini contoh pertanyaan keliling lingkaran ya, ini silakan dibuat. Kemudian apakah yang Ananda ketahui tentang nilai keliling bila dibagi dengan diameter? Tadi hasilnya seperti apa? 22/7 kira-kira sama nggak dengan pengamatan pertama dengan pengamatan kedua, itu sama nggak? 22/7 dengan 3,14 itu sama nggak kira-kira? Ya, samakan. Kalau misalnya mau nyamakan itu ubah ke dalam bentuk desimal ya. Kemudian bagaimana cara menghitung keliling lingkaran ya, bagaimana caranya menghitungnya ya. Kemudian cara menghitungnya kalau misalnya dengan praktik ya, pastinya kita gelindingkan ya dengan mengukur, kita gelindingkan atau kita uraikan tali ya, dilekatkan ke sekeliling lingkaran, kemudian kita ukur menggunakan penggaris ya. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang coba buatlah contoh soal tentang keliling lingkaran, keliling yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya kalau mengenai keliling ini bisa jadi taman, misalnya ada taman yang menggunakan yang berbentuk lingkaran ya. Misalnya taman bentuknya lingkaran. Ya, berapa ininya keliling taman ya misalnya. Atau misalnya bola, fun. Atau misalnya satu roda ini ya, misalnya satu kali putarannya itu bisa menempuh misalnya 1 meter per satu putaran. Nah, berarti kalau misalnya semakin besar roda ya, berarti semakin besar jarak yang bisa dia tempuh, karena satu kali putarannya itu muter lagi, jadi semakin tergelinding ke depan atau ke belakang ya, seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita coba menalar. Nah, penjelasan pengamatan 1 pada halaman 69 adalah, nah ini ya, penjelasan pengamatan 1 pada halaman 69. Hasil pengamatan 1 adalah 22/7 ya. Hasil tersebut merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan diameter lingkaran. Benar nggak? Tadi benar ya, 22/7 kan tadi setelah disederhanakan. Nah, sekarang penjelasan pengamatan kedua pada halaman 70 ya, di bawah Anda bisa dilihat adalah sebagai berikut. Hasil pengamatan 2 adalah 3,14 ya. Hasil tersebut juga merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran. Nah, jadi ya, nah ini kita sudah menalar dari yang kita udah amati ya, dari yang sudah kita amati ya. Apa yang bisa kita simpulkan? Lihat sama nggak angkanya kira-kira. Nah, jadi berdasarkan pengamatan 1 dan 2, maka nilai K per D disebut konstanta ya, konstanta pi ya. Ini dibaca pi, tanda yang ini konstanta pi. Jadi nilai pendekatan untuk pi adalah 22/7. Kenapa dikatakan konstanta? Karena ternyata setiap keliling dibagi diameter, angkanya selalu tetap. Hasilnya itu 22/7 atau 3,14 ya. 3,14 dan 22/7 sendiri itu bentuk dalam desimalnya adalah 3,14. Nah, coba kalian bandingkan sendiri. Ya, seperti itu. Jadi, sudah pasti kalau misalnya ke lingkaran apapun ya, ketika kelilingnya dibagi dengan diameter, maka hasilnya adalah 22/7 dan disebut dengan konstanta pi ya.
22/7 atau 3,14. Nah, berdasarkan pengamatan 1 dan 2 ya, maka dapat disimpulkan bahwa pi sama dengan keliling per diameter. Ya, keliling per diameter. Gitu. Nah, jadi ini kan konstanta pi. Akhirnya angkanya ini ya disebut dengan konstanta pi, dan itu didapatkan dengan keliling dibagi diameter. Ya, maksudnya seperti itu saja ya. Untuk menalar mengenai lingkaran ya. Lanjut. Oke. Nah, untuk mencari panjang keliling ya, untuk mencari panjang keliling lingkaran adalah ya K sama dengan pi dikali D atau K sama dengan pi dikali D. Kalau kalian ingat, Ustazah pernah mengajarkan tentang segitiga rumus ya. Kalau misalnya yang di atas pasti tadi apa? Pi sama dengan K per D. Maka yang paling atas siapa? Sini K, kemudian sini pi, sini kali D. Ya kan? Seperti itu kan, maka di atas sini bagi. Ya enggak? Tapi di seperti itu ya, ini pi. Nah, jadi di sini ya K, maka kalau keliling saja hasilnya adalah pi dikali D ya. Ini ditutup, hasilnya kalau cari K berarti pi dikali D. Kalau misalnya dicari D, artinya dia adalah K per pi. Kalau misalnya cari pi sama dengan K per D. Seperti itu ya. Kan diingat ini, atau mau dicatat-catat dulu. Pause, catat. Oke. Pada materi sebelumnya kamu setelah mengetahui bahwa diameter besarnya sama dengan 2 kali jari-jari. D sama dengan 2R ya. Maka dengan demikian ya, awalnya tadi kan keliling sama dengan pi dikali D ya. Ini ditutup pi dikali D atau K sama dengan pi kali D. Ya, nanti kalau Anda SMP insyaallah cara penulisan perkalian akan seperti ini ya. Penulisan rumus pun tidak ditulis lagi kalinya, tapi langsung seperti ini. Kemudian ada juga yang menggunakan titik, tapi saat ini ya gunakan seperti ini aja. Oke. Jadi kalau misalnya ditanyakan rumus keliling ya, bisa pi dikali D atau pi D ya, boleh juga. Nah, sekarang karena D diameter itu sama dengan 2 dikali R ya, ini 2R ya, 2R sama dengan 2 kali R ya, maksudnya itu diameter itu adalah 2 kali panjang dari jari-jari. Berarti K pi dikali D. Berarti K ini keliling ini sama dengan pi dikali 2R ya, karena D tadi adalah 2R, atau K sama dengan 2 pi R, ditaruh di depan duanya. Ingat, kalau dalam perkalian berlaku sifat apa? Nah, makanya dia bisa dibulak-balik ya. Makanya angka 2 bisa di depan. Nah, itu sifat apa yang berlaku? Coba diingat, cari sendiri ya. Lanjut untuk pendekatan nilai pi ya. Lanjut nih pendekatan nilai pi. Oke. Ini adalah contoh praktikum ya, contoh praktikum yang bisa kita gunakan untuk menganalisa, untuk mempelajari lingkaran ya, mempelajari pendekatan nilai pi. Tadi kan baru tulisan aja, sekarang nanti kalian coba buktikan bagaimana nanti mengukur keliling sendiri ya, mengukur keliling sendiri dengan menggunakan alat, kemudian nanti dibandingkan dengan diameternya kayak gitu ya. Mungkin insyaallah jika memungkinkan atau nanti ada kesempatan ya, kita akan praktik tentang ini ya. Oke. Nah, jadi nanti Anda diminta ya mengerjakan 3 lingkaran nih, buat 3 lingkaran dari kardus atau karton ya, menggunakan jangka atau jari-jari, menggunakan jangka ya, dengan jari-jari. Yang pertama lingkaran A 5 cm, kemudian yang B 8 cm, 14 cm. Berarti diameternya berapa di sini? Ingat 2 kali R. Nah, berarti ini angkanya berapa? Isi.
Kemudian ini angkanya berapa? Isi. Kemudian ini angkanya berapa? Isi. Nah, kemudian perintah selanjutnya, ukurlah keliling ketiga lingkaran. Caranya melingkarkan benang pada lingkaran tersebut. Ini dilingkarkan. Kemudian potong benang yang sudah melingkar pada masing-masing lingkaran, ukur dengan penggaris 1 meteran. Nah, harus tepat ya, supaya hasilnya benar. Ya, jangan talinya kelebihan sedikit, kelebihan banyak, apalagi. Nah, akhirnya nanti coba Ananda kerjakan ya. Oke. Nah, contoh. Sekarang contoh soal sebuah lingkaran ya. Ups. Wah, hilang dia. Nih. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, penyelesaiannya ingat, rumusnya K adalah 2Pi dikali R. Maka K sama dengan 2 dikali Pi berapa tadi? Hasilnya kalau tidak 22/7 atau 3,14. Jadi, di sini dimasukkan 22/7. Loh, kenapa nggak 3,14 Ustazah? Nah, untuk memudahkan aja ya, ketika jari-jari ya itu adalah kelipatan 7 ya, kelipatan 7, maka sebaiknya digunakan 22/7 karena nanti bisa bagi silang misalnya ya, lebih memudahkan. Namun jikalau misalnya jari-jarinya bukanlah kelipatan dari 7, maka ya gunakan 3,14. Oke. Nah, masukkan 2 dikali 22/7 dikali 14. Nah, ini kemudian jadinya 22 dikali 2 dikali 22 dikali 2. Karena apa? 14 dibagi 7, sini dapat 1, di sini dapat 2. Ya, hasilnya 88. Jadi keliling lingkarannya adalah 88 cm. Mudah kan? Lanjut. Nah, oke, di sini ada dijelaskan cara mengukur keliling lingkaran. Ada 2 cara, yaitu ya ini kalau cara yang praktiknya, melingkarkan tali atau menggelindingkan. Ya, sayangnya kita nggak bisa praktik langsung ya, tapi ya nggak apa-apa. Pasti insya Allah bisa, tetap Ananda coba di rumah. Nah, Dayu ingin menghias keliling tutup tempat makanan seperti pada gambar 2,8 berikut. Dayu menghiasnya dengan pita berwarna biru. Dayu perlu menentukan panjang diameter tutup terlebih dahulu. Ya, gambar 2,8. Nih. Ya. Cara mengukur garis pada tutup makanan Dayu. Dayu mendapatkan panjang hasilnya adalah 15 cm. 15 cm yang ini diukur. Tengah-tengahnya ini apa namanya? Diameter. Nah, berapa senti panjang pita yang dibutuhkan Dayu? Yang tepat ya, dibutuhkan karena dia mau membuat pita di samping sininya untuk bikin tutup ya. Nah, jadi berapa yang dibutuhkan Dayu? Jadi bisa diselesaikan menggunakan rumus keliling lingkaran. Apa rumusnya tadi? K sama dengan Pi dikali D. Kemudian masukkan nilai Pi sama dengan 3,14 dan D sama dengan 15 cm. Nah, 15 bukan kelipatan 7 ya. Nah, maka kita gunakan 3,14. Nah, dengan demikian diperoleh K sama dengan 3,14 dikali 15. K sama dengan 47,1. Jadi panjangnya pita dibutuhkan Dayu adalah 47,1 cm. Mudah kan cara menghitung keliling ya. Kita dapatkan dari tadi konstanta Pi. Akhirnya kita bisa menentukan keliling ya. Karena tadi di rumus segitiga tadi kan. Segitiga rumus tadi ya, bisa dilihat kita akhirnya bisa menentukan keliling lingkaran itu apa ya. Yaitu, dan Pi sudah tetap angkanya 22/7 atau 3,14. Nah, contoh satu lagi.
Keliling sebuah lingkaran diketahui 314 cm. Hitunglah diameter lingkaran tersebut. Gunakan pi sama dengan 3,14. Mengapa? Jelaskan. Nah, ini sudah kadang di dalam soal sudah diberitahu gunakan pi sama dengan 3,14 ya. Itu juga untuk memudahkan Anda. Nah, jadi untuk penyelesaiannya ya, nih kita ketahui keliling. Ya, kita ketahui keliling. Kemudian ditanya D. Jadi segitiga rumusnya itu kalau bisa hafal ya. Coba tulis dulu sini segitiga rumus. K bagi sini D dikali pi ya, atau terbalik bolehlah, karena kalian sudah mempelajari kemarin sifat apa, asosiatif, komutatif, distributif ya. Jadi kalau misalnya yang balik-balik apa itu sama dia, karena hasilnya sama pada perkalian boleh dibalikkan. Oke, lanjut. Nah, tadi kelilingnya 314 ya, kelilingnya 314. Kemudian panjang diameternya adalah 100 cm. Karena kelilingnya besarnya 3,14 cm, nilai pi yang dapat digunakan adalah 22/7 atau 3,14, atau kelilingnya merupakan kelipatan 7. Nah, ini dilihat. Nah, Ustazah ada kasih tahu duluan tadi. Kenapa digunakan 3,14 ditanya di sini? Ya karena ya memang ini lebih memudahkan. Nilai pi dapat digunakan bilangan 22/7 atau 3,14, atau kelilingnya bukan merupakan kelipatan 7. Ya kalau misalnya kelilingnya bukan kelipatan 7, gunakan 3,14 ya. Akhirnya didapatkan hasilnya tadi kan. Di sini D sama dengan K per pi. Kemudian di sini artinya D sama dengan 3,14 dibagi D sama dengan keliling per diameter. Kelilingnya 314 dibagi diameter dibagi oleh pi sama dengan 3,14 ya. Hasilnya dapat 100, maka dia panjang diameter lingkaran adalah 100. Nah, bagaimana dengan jari-jarinya? Pasti setengah dari ini. Berapa? 50 cm. Nah, oke, itu untuk penjelasan mengenai keliling ya. Nah, di sini ada latihan ya yang bisa Anda kerjakan ya. Nah, oke, ingat ya, yang perlu kita ingat di sini adalah K sama dengan apa rumusnya tadi? Pi dikali D. Atau boleh juga K sama dengan pi dikali 2 dikali R. Boleh juga K sama dengan 2 dikali pi dikali R ya, karena boleh dibalik-balikan. Nah, itu aja untuk keliling, untuk materi mengenai keliling. Oke, syukron ala ihtimamikunna wa afan al-khoto'i. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan ya. Hadza wallahu alam. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.